Dasar manusia binatang. Sahabat Irman Hidayah, pernahkah kita mendengar kalimat tersebut? Padahal betapa mulianya Allah menciptakan manusia dengan akal, hati, dan ruh yang dimuliakan oleh wahyu. Namun di sisi lain, Al-Quran juga menyingkap kenyataan yang mengguncang jiwa kita, bahwa manusia bisa jatuh ke tingkat paling rendah, bahkan lebih hina daripada binatang. Ini adalah pembahasan yang tentunya sangat menarik. Sekarang, mari kita telusuri satu persatu, mengapa manusia bisa lebih hina daripada binatang. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak kebenaran setelah jelas buktinya. Di antara kehinaan terbesar manusia adalah ketika ia menolak kebenaran, padahal bukti-buktinya telah Allah bentangkan dengan sangat jelas. Ia melihat cahaya, tetapi memilih gelap. Ia mendengar ayat, tetapi memalingkan wajah. Ia tahu mana jalan lurus, tetapi menempuh jalan bengkok demi hawa nafsunya sendiri. Inilah yang Allah gambarkan dengan kalimat paling mengguncangkan. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Surat Al-A'raf ayat 179. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa perumpamaan ini bukan penghinaan fisik, tetapi peringatan spiritual. Binatang tidak memiliki akal untuk membedakan petunjuk dari kesesatan, sedangkan manusia memiliki semua sarana itu: akal, wahyu, para rasul, nasihat, namun tetap memilih untuk berpaling. Maka kesesatannya jauh lebih dalam daripada binatang yang hanya mengikuti naluri. Bayangkan seekor kambing yang berjalan mengikuti rumput tanpa tahu halal haram. Ia tidak berdosa, ia tidak dimintai pertanggungjawaban, ia hanya menjalani fitrah yang Allah tetapkan. Tetapi manusia, ia mengetahui bahwa setiap langkahnya akan diperhitungkan. Ia tahu bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, tetapi tetap melawan aturan Sang Pencipta. Imam Ibnu Hajar rahimahullah pernah berkata, tidak ada makhluk yang lebih celaka dibanding manusia yang diberi akal untuk menerima petunjuk, namun ia gunakan akalnya untuk menolak petunjuk itu. Betapa tajam pernyataan ini, karena pada hakikatnya penolakan terhadap kebenaran bukanlah karena dalil yang tidak cukup, tetapi karena hati yang sudah dikunci oleh ego dan kesombongan. Maka Allah tidak menyebut mereka sekadar sesat, tetapi lebih sesat daripada binatang ternak. Perhatikan, orang yang tahu dosa tetapi tetap melakukannya. Ia tahu sholat itu wajib, tetapi sengaja meninggalkannya. Ia tahu zina itu haram, tetapi membenarkannya dengan alasan mengikuti zaman. Ia tahu riba itu perang dengan Allah, tetapi tetap merasa biasa. Padahal di hatinya ia tahu mana yang benar. Namun hawa nafsu lebih ia jadikan Tuhan daripada Rabb yang menciptakan dirinya. Imam Al-Ghazali menggambarkan manusia seperti ini sebagai orang yang memperjualbelikan akalnya dengan nafsunya, lalu ia bangga dengan kebodohan yang menghancurkannya. Betapa tragis. Sementara binatang tidak akan ditanya di hari kiamat, manusia yang menolak kebenaran akan ditanya tentang setiap dalil yang ia dengar, setiap nasihat yang ia abaikan, setiap peringatan yang ia remehkan. Dan lebih menyedihkan lagi, penolakan ini bukan sekadar kemaksiatan biasa. Ia adalah bentuk penghinaan terhadap hidayah yang Allah tawarkan. Ketika manusia menolak petunjuk setelah sampai kepadanya, sesungguhnya ia telah meletakkan dirinya pada derajat yang lebih rendah daripada makhluk yang tidak memiliki kecerdasan dan wahyu. Renungkanlah, berapa kali kita tahu sesuatu itu benar, tetapi kita memilih sebaliknya. Berapa kali hati kita menjerit agar kita kembali, tetapi kita diamkan. Berapa kali kebenaran mengetuk pintu jiwa kita, tetapi kita menutupnya rapat-rapat. Jika Al-Quran mengatakan
bahwa orang yang seperti ini lebih hina dari binatang ternak, itu bukan sebatas ancaman, tetapi kenyataan pahit tentang betapa rendahnya manusia bisa jatuh ketika ia berpaling dari cahaya. Mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Tidak ada yang lebih merusak jiwa manusia selain ketika ia menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin hidupnya. Ketika apa yang ia inginkan menjadi lebih penting daripada apa yang Allah perintahkan. Ketika kenikmatan sesaat terasa lebih manis daripada keselamatan abadi. Inilah penyakit paling tua, paling halus, dan paling mematikan. Nafsu yang tidak dikendalikan. Allah menggambarkan manusia seperti ini dengan kalimat yang menggetarkan. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Surat Al-Jathiyah ayat 23. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini bukan hanya tentang orang kafir, tetapi setiap manusia yang menuruti nafsunya hingga ia lebih taat kepada nafsu daripada Rabb-nya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Tidaklah aku khawatir terhadap seseorang sebagaimana kekhawatiranku ketika ia mulai mengagungkan keinginannya sendiri. Lihatlah binatang, mereka makan karena lapar, kawin karena birahi, marah karena terancam, semua berdasarkan naluri. Mereka tidak memiliki beban syariat, tidak dituntut untuk menahan diri, dan tidak dihukum karena mengikuti nalurinya. Itu bukan kehinaan bagi mereka, itu fitrah. Tetapi manusia, ketika ia menuruti nafsunya tanpa batas, ia tidak lagi menggunakan akalnya, tidak lagi mendengar bisikan imannya. Ia berubah menjadi makhluk yang hanya hidup untuk memuaskan keinginan sementara, tanpa arah, tanpa takut Allah, tanpa rasa malu." Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata dengan kata-kata yang menusuk, "Hawa nafsu adalah perampok terbesar di jalan menuju Allah. Karena nafsulah Adam diturunkan. Nafsu membuat umat sebelum kita binasa. Nafsu membuat manusia berani berzina, meminum khamr, menipu, mengkhianati amanah, bahkan merusak dirinya sendiri. Dan lebih mengerikan lagi, manusia yang dikuasai nafsu akan mencari alasan untuk membenarkan dosanya. Ia bangga dengan maksiat dan menjadikan hawa nafsunya sebagai pembuat hukum dalam dirinya. Padahal binatang tidak pernah sombong saat mengikuti nalurinya. Ia tidak bangga ketika memakan rumput atau menerkam mangsa. Tetapi manusia, ketika menuruti hawa nafsunya, ia bahkan memamerkannya. Ia bangga dengan kemaksiatan. Ia sombong dengan kedurhakaan. Ia memposting maksiatnya agar dilihat dunia. Inilah derajat kehinaan yang tidak dimiliki oleh binatang manapun. Perhatikanlah firman Allah yang lain tentang manusia yang tidak sanggup menahan syahwatnya, tetapi ia memilih kehidupan dunia. Surat An-Nazi'at ayat 38. Dan para ulama tafsir seperti Imam As-Sa'di dan At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini menunjuk kepada orang yang menjadikan dunia sebagai prioritas utama, padahal ia mengetahui akhirat lebih mulia. Ia tahu, tetapi ia memilih kebodohan. Ia sadar, tetapi memilih kejatuhan. Betapa banyak manusia yang tahu riba itu haram, tetapi tetap mengambilnya. Tahu zina itu kehancuran, tetapi tetap mendekatinya. Tahu bohong itu tercela, tetapi tetap menggunakannya sebagai jalan hidup. Semua karena nafsu yang tidak dikendalikan. Sahabatku, hawa nafsu yang tidak dibimbing iman akan menyeret manusia ke derajat yang bahkan binatang pun tidak mau menjalaninya. Karena binatang tidak pernah tahu tentang surga dan neraka, sementara manusia mengetahuinya tetapi tetap memilih kesesatan. Imam Al-Ghazali pernah menulis, "Siapa yang takluk kepada syahwatnya, maka ia telah meletakkan dirinya lebih rendah dari hewan. Sebab hewan tidak diberi akal, sedangkan ia meninggalkan akalnya dengan sengaja." Sungguh, betapa besar kehinaan manusia yang memutuskan untuk hidup mengikuti nafsu semata. Karena ketika nafsu menjadi raja, maka iman akan menjadi budaknya. Dan ketika iman sudah diperbudak, maka manusia tidak lagi hidup
ia hanya berjalan menuju kebinasaan. Melihat ayat Allah tetapi berpaling. Ada satu kondisi manusia yang sangat berbahaya, bukan ketika ia tidak tahu kebenaran, tetapi ketika ia tahu namun berpaling. Ketika telinganya mendengar ayat-ayat Allah, namun hatinya menolak. Ketika nasihat datang tepat ke depan wajahnya, namun ia memalingkan pandangan seolah tidak ada apa-apa. Inilah penyakit hati yang Allah gambarkan dengan permisalan paling menggetarkan dalam Al-Quran. Maka perumpamaannya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menjulurkan lidah, dan jika engkau membiarkannya, ia menjulurkan lidah. Surat Al-A'raf ayat 176. Ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, turun mengenai seseorang yang diberi ilmu, diberikan pemahaman tentang hukum Allah, tetapi ia meninggalkan petunjuk dan lebih memilih syahwat dunia. Dan Allah memilih permisalan anjing bukan untuk merendahkan binatang itu, tetapi untuk menggambarkan ketidakstabilan dan ketidakmampuan manusia yang berpaling dari wahyu. Lihatlah anjing, entah ia dikejar atau dibiarkan, lidahnya tetap terjulur. Itulah gambaran manusia yang tidak lagi memiliki kekokohan iman. Apapun kondisi hidupnya, ia tetap mengikuti syahwatnya. Diberi nikmat, ia lupa kepada Allah. Diberi musibah, ia tetap jauh dari Allah. Dinasihati, ia menolak. Dibiarkan, ia semakin tersesat. Imam Al-Qurtubi berkata, ia tidak tenang dengan petunjuk dan tidak pula istirahat dalam kesesatan. Ia berada pada keadaan yang paling buruk karena ia meninggalkan apa yang bermanfaat baginya dan tidak bisa meninggalkan apa yang membinasakannya. Ada manusia yang ketika mendengar ayat tentang neraka, hatinya bergetar. Ada yang ketika mendengar nama Allah, matanya basah. Tetapi ada pula manusia yang mendengar ayat Allah seperti mendengar angin lalu, tidak membekas sedikit pun. Bahkan lebih parah lagi, ia merasa terganggu, merasa tidak nyaman ketika ayat dibacakan. Inilah derajat kehinaan yang tidak dimiliki oleh hewan apapun, karena hewan tidak pernah diberi kesempatan untuk memahami petunjuk. Manusia diberi hati untuk merasa, diberi mata untuk melihat, diberi telinga untuk mendengar, tetapi ia sengaja menutup semuanya. Allah berfirman, mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami, memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat, memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Surat Al-A'raf ayat 179. Imam Nawawi menjelaskan bahwa makna lebih sesat adalah karena binatang tidak mampu mengenal Allah, sementara manusia mampu, namun memilih untuk tidak melakukannya. Derajat ini bukan sekadar kehinaan, tetapi penolakan terhadap kemuliaan yang Allah anugerahkan. Pernahkah engkau melihat seseorang yang hidupnya dipenuhi ayat dan nasihat, namun tidak berubah? Di rumahnya ada mushaf, tetapi tidak pernah dibaca. Di ponselnya ada ribuan ceramah, tetapi tidak pernah ia dengarkan. Ketika salah satu anggota keluarga menegurnya, ia marah. Ketika diingatkan dengan lembut tentang siksa Allah, ia mengejek. Ketika melihat teguran dalam ayat dan hadits, ia pura-pura tuli. Orang seperti ini bukan hanya berpaling, ia sedang menutup pintu rahmat Allah di hadapan dirinya sendiri. Imam Ibnu Hajar menulis bahwa berpaling dari wahyu adalah tanda hati yang telah mati rasa, yaitu hati yang tidak lagi dapat disentuh oleh cahaya hidayah meskipun ia melihatnya secara langsung. Ia hidup tetapi tidak hidup. Ia berjalan tetapi tidak menuju apapun. Ia memiliki akal tetapi tidak menggunakannya. Sahabat, tidak ada yang lebih tragis dari seorang manusia yang telah diberi cahaya, tetapi ia sendiri memilih kegelapan. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada seseorang yang diberi peluang untuk berubah, tetapi ia memilih tetap terjerumus. Dan tidak ada yang lebih hina dari seseorang yang diberi ayat Allah, kalam yang lebih lembut dari apapun, namun ia menolaknya dengan kesombongan.
makan harta haram, dan menipu manusia. Ada satu jenis kehinaan yang Allah gambarkan dengan sangat tegas dalam Al-Quran. Kehinaan bagi mereka yang makan dari sumber yang haram, yang mengambil sesuatu yang bukan hak mereka, yang menipu, merampas, memakan riba, atau menyakiti manusia demi keuntungan dunia yang sementara. Kehinaan ini bukan hanya menjatuhkan martabat, tetapi menodai fitrah manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Sesungguhnya mereka hanyalah seperti binatang yang makan dan bersenang-senang, dan tempat kembali mereka adalah neraka." Surat Muhammad ayat 12. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini bukan menyamakan manusia dengan binatang, tetapi menggambarkan bagaimana mereka menurunkan derajatnya. Makan, sekadar makan, menikmati sekadar menikmati, tanpa memperhitungkan halal dan haram, seperti hewan yang makan apapun yang ada di depannya, tanpa pengetahuan dan tanpa batasan. Tetapi, perhatikan baik-baik, hewan tidak memiliki taklif syariat. Ia tidak ditanya tentang halal, haram, atau amanah. Manusia yang memakan harta haram menempatkan dirinya lebih rendah daripada hewan, karena ia melanggar batasan dengan penuh kesadaran. Rasulullah bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya." Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan, ancaman ini bukan main-main, bukan sekadar peringatan ringan. Setiap suap yang haram akan tumbuh menjadi bagian dari tubuh, dan bagian itu kelak menjadi bahan bakar api neraka. Imam Ibnu Hajar menafsirkan bahwa makanan haram menutup pintu-pintu hidayah, melemahkan cahaya iman, dan membuat hati keras seperti batu yang tidak bisa lagi menerima nasihat. Bayangkan seseorang yang setiap hari berdiri dalam sholat, tetapi rezekinya dari hasil korupsi. Ia mengangkat tangan dan berdoa, tetapi doanya tertolak. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena perutnya dipenuhi sesuatu yang haram. Rasulullah bersabda tentang seorang laki-laki yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dengan yang haram. Maka, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Sahabatku, bukankah ini tragedi? Manusia yang diberi amanah justru mengkhianatinya. Manusia yang diberi rezeki halal justru mengejar rezeki haram. Manusia yang diberi harga diri justru merendahkan dirinya sampai lebih hina daripada hewan. Binatang tidak merampas milik temannya. Binatang tidak menipu kawannya. Binatang tidak mengambil hak anak yatim, tidak mencuri dari rakyat, tidak makan riba, dan tidak memalsukan catatan untuk keuntungan pribadi. Manusia yang melakukan semua itu, padahal ia tahu hukumnya, telah menempatkan dirinya pada derajat yang tidak pantas bagi makhluk yang dimuliakan Allah. Imam Al-Ghazali berkata, "Harta haram adalah racun bagi hati. Ia masuk ke tubuh dan mengalir bersama darah, lalu mematikan cahaya iman hingga manusia tidak lagi mengenal halal dan haram. Lihatlah manusia yang hidup dengan harta haram. Rumahnya megah, mobilnya mewah, gajinya besar, tetapi hatinya gelap. Kebahagiaannya tidak pernah stabil. Ia takut ditangkap, takut ketahuan, takut kehilangan. Ia hidup dalam kecemasan, tetapi berpura-pura tenang. Ia tertawa, tetapi batinnya kosong. Itulah buah dari harta yang tidak diberkahi. Allah memberi peringatan keras, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil." Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan yang paling berat adalah ancaman terhadap orang yang memakan harta anak yatim. Mereka itu sebenarnya menelan api ke dalam perut-perut mereka. Surat An-Nisa ayat 10. Sahabatku, setiap rupiah haram adalah api yang masih tidur. Setiap suapan haram adalah bara yang kelak menyala. Setiap tipu daya adalah jerat yang akan menahan kaki di hari kiamat. Tidak ada yang lebih hina daripada manusia yang tahu bahwa sesuatu itu haram, tetapi tetap mengambilnya dengan sengaja, menghalalkan segala cara hanya demi dunia
yang tidak pernah setia kepadanya. Mengikuti nafsu hingga menghancurkan akal dan hatinya. Ada satu jenis kehinaan yang paling halus, paling tidak terasa, tetapi paling cepat meruntuhkan martabat manusia. Ketika ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada hawa nafsu, hingga akalnya lumpuh, hatinya rusak, dan jiwanya terbelenggu. Inilah keadaan ketika manusia berhenti menjadi manusia dan kembali menjadi makhluk yang hanya digerakkan oleh dorongan insting, bahkan lebih rendah daripada binatang, karena binatang mengikuti naluri tanpa beban dosa, sedangkan manusia mengikuti nafsu dengan penuh kesadaran. Allah berfirman, "Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?" Surat Al-Furqan ayat 43. Perhatikan kata-kata Allah. Bukannya mengikuti hawa nafsu sesekali, tapi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Artinya, hatinya tunduk kepada nafsu, pikirannya dikendalikan nafsu, keputusannya dipimpin nafsu. Ia sujud bukan kepada Allah, tapi kepada syahwatnya sendiri. Ibnu Abbas menjelaskan, inilah manusia yang tidak lagi membedakan mana petunjuk dan mana kesesatan, kecuali berdasarkan apa yang disukai hawa nafsunya. Sahabat, begitu hati terseret oleh nafsu, derajat manusia jatuh. Bahkan binatang tidak sampai seperti ini. Binatang mengikuti naluri, tapi tidak melampaui batas fitrahnya. Tidak ada binatang yang menuruti syahwat hingga merusak dirinya. Tidak ada binatang yang mengejar kenikmatan sampai menghabiskan seluruh hidupnya. Tidak ada binatang yang memandang rendah saudaranya demi mendapatkan sedikit kesenangan. Manusia yang dikuasai nafsu menjadi buta. Buta terhadap dosa, buta terhadap akibat, buta terhadap akhirat. Allah menggambarkan mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Surat Al-A'raf ayat 179. Mengapa lebih sesat? Karena binatang tidak diberi akal. Manusia diberi akal tetapi membuangnya. Binatang tidak diberi wahyu. Manusia diberi wahyu tetapi mengabaikannya. Binatang tidak diminta pertanggungjawaban. Manusia akan ditanya tentang setiap langkah, setiap pandangan, setiap pikiran yang ia biarkan dibajak oleh hawa nafsu. Sahabatku, lihatlah manusia yang terjerat nafsu, entah itu nafsu syahwat, nafsu makanan, nafsu kekuasaan, nafsu kemarahan, atau nafsu gengsi. Mereka semua memiliki satu ciri yang sama. Mereka tidak pernah puas. Mereka mengejar sesuatu yang terus bergerak menjauh. Dan semakin mereka mengejar, semakin hampa hati mereka. Rasulullah bersabda, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah harta, niscaya ia akan mencari lembah ketiga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah hakikat nafsu. Ia tidak pernah berkata cukup. Dan setiap kali manusia menuruti nafsu, satu cahaya iman padam, satu bagian hati menghitam, satu pintu hidayah tertutup. Ibnul Qayyim berkata, nafsu ibarat anak kecil. Jika engkau tidak membiasakannya berhenti dari menyusu, ia tidak akan pernah berhenti. Jika sejak awal kita membiarkan nafsu menuntun langkah, lama-lama ia akan menjadi raja di dalam diri, dan kita menjadi budaknya. Sahabat, perhatikan betapa rendahnya manusia yang dikuasai nafsunya. Ia tahu sesuatu itu merusak, tetapi tetap melakukannya. Ia tahu sesuatu itu dosa, tetapi tetap mengejarnya. Ia tahu Allah melihatnya, tetapi ia abaikan. Ia tahu akhirat itu dekat, tetapi ia berpaling. Bahkan binatang tidak melakukan ini. Binatang tidak mengkhianati Tuhannya. Binatang tidak melawan nuraninya. Binatang tidak mempertaruhkan akhiratnya demi 5 menit kenikmatan. Itulah mengapa ulama mengatakan, orang yang mengikuti nafsunya hingga melampaui batas telah jatuh ke derajat yang lebih rendah daripada makhluk yang tidak diberi akal. Sahabatku, nafsu adalah bagian dari diri kita, tetapi ia tidak boleh menjadi tuan. Ia harus menjadi hamba, berada di bawah kendali iman. Karena begitu nafsu memimpin, manusia akan binasa, dunia hancur, akhirat pun hilang. Sahabat Irman Hidayah,
Setelah kita menelusuri 5 perilaku yang membuat manusia lebih rendah dari binatang, kini saatnya kita menundukkan hati. Bukan untuk merasa diri paling benar, bukan untuk menghakimi orang lain, melainkan untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Karena sejatinya, ayat-ayat ancaman dalam Al-Quran bukanlah untuk menghina manusia, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari kehinaan yang ia buat sendiri. Allah tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi rendah. Allah memuliakan manusia, mengangkatnya dengan akal, memberinya hati untuk memahami, dan menurunkannya sebagai khalifah di muka bumi. Namun, kehormatan itu bisa runtuh ketika seorang hamba memilih jalan yang jauh dari Allah, jalan yang penuh kesombongan, hawa nafsu, kelalaian, serta penolakan terhadap kebenaran. Dan ketika manusia melakukan itu semua, ia turun dari derajat mulia ke tempat yang bahkan lebih rendah dari binatang yang berjalan di tanah. Binatang tidak diberi akal, maka mereka hanya mengikuti naluri. Binatang tidak diberi hati untuk merenungi ayat-ayat Allah, maka mereka berjalan sesuai fitrahnya. Binatang tidak diberi wahyu, maka mereka tidak dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Sedangkan manusia, setiap langkahnya dicatat, setiap kata akan dihisab, setiap pilihan menentukan perjalanan panjangnya setelah kematian. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, hati adalah raja dan anggota tubuh adalah prajuritnya. Bila hati baik, maka seluruh prajurit akan tunduk. Bila hati rusak, rusaklah seluruh kehidupannya. Sahabatku, betapa banyak manusia yang di dunia tampak gagah, terpandang, sukses, tapi hatinya kosong dari iman. Mereka berjalan dengan langkah besar, tetapi tidak tahu kemana arah hidupnya. Mereka mengejar dunia, seakan dunia adalah segala-galanya, padahal dunia hanya persinggahan singkat yang akan hancur pada hari yang dijanjikan. Lalu, lihatlah bagaimana Allah menggambarkan mereka dengan kalimat yang sangat tegas. Sesungguhnya, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah mereka yang tidak menggunakan akalnya. Surat Al-Anfal ayat 22. Ayat ini bukan sekadar pengingat keras, tetapi sebuah jeritan kasih sayang dari Allah agar kita tidak terjatuh ke lembah tempat orang-orang yang lupa tujuan hidupnya. Sahabat, setiap dari kita pasti pernah tergelincir. Setiap dari kita pernah salah. Setiap dari kita pernah punya masa kelam. Namun, kehinaan sejati bukan ketika kita jatuh, tetapi ketika kita tidak mau bangkit. Ketika kita menolak kebenaran setelah jelas. Ketika kita mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Ketika kita berpaling dari ayat Allah. Ketika kita makan harta haram dengan sengaja. Ketika kita tidak menggunakan akal dan hati untuk mengenal Tuhannya. Itulah 5 hal yang menjadikan manusia lebih rendah daripada binatang. Bukan dari fisiknya, tetapi dari kualitas jiwanya. Sahabatku, ketahuilah, Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama mata belum menatap malaikat maut secara langsung, selagi kita masih bisa menyesal dan memohon ampun, maka pintu itu masih terbuka luas. Imam Nawawi berkata, taubat yang tulus dapat menghapus dosa sebesar gunung. Dan Al-Ghazali menambahkan, tidak ada yang memuliakan manusia kecuali kedekatannya kepada Allah, dan tidak ada yang menghinakannya kecuali kelalaian dari mengingatnya. Sahabat, sekarang pejamkan mata sejenak, rasakan detak jantungmu, rasakan napasmu yang keluar masuk. Setiap detik itu adalah kesempatan, karunia, dan panggilan. Panggilan untuk kembali kepada Allah sebelum semuanya terlambat, karena suatu hari kita akan dibaringkan dalam gelapnya kubur, tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa gelar. Yang tersisa hanyalah amal dan hati yang kita bawa pulang. Maka jangan biarkan diri kita menjadi hamba yang lebih hina dari binatang. Angkatlah derajatmu dengan iman, dengan taubat, dengan ketaatan, dengan memohon pertolongan kepada Allah setiap hari, dan berdoalah, ya Allah, jangan biarkan hati kami mati,
Jangan biarkan akal kami tertutup, dan jangan biarkan langkah kami tersesat. Jadikan kami hamba-hambamu yang Engkau muliakan, bukan yang Engkau hinakan. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Irman Hidayah, sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan simak juga konten penuh makna lainnya dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.